Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis, PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Bacaan pertama dari Nubuat Yesaya, bab 65 ayat 17 sampai 21. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes, bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada saat sekarang ini, dengan mewabahnya COVID-19, ditambah lagi dengan himbauan untuk tetap berada di rumah, social distancing, membuat kita hidup dalam serba takut dan cemas. Perasaan takut dan cemas yang berkepanjangan dapat merampas kegembiraan kita. Saudara-saudari kita yang mengalami penderitaan sakit terinfeksi COVID-19 membuat orang-orang terdekat, keluarga, dan sahabat kenalannya kehilangan kegembiraan dalam hidup. Tak bisa kita bayangkan bila orang terdekat kita terinfeksi COVID-19 ini dan kita dipaksa harus menjauhinya. COVID-19 seolah-olah merampas semua perhatian kita, kehangatan kita, dan juga merampas semua kegembiraan kita. Namun dalam bacaan pertama hari ini, melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengajak kita untuk bersukacita, bergembira, bergirang, dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang Ia ciptakan. Siapa yang tidak mau bergembira kalau yang Tuhan ciptakan itu sangat baik adanya dan berguna bagi manusia? Tentu semua kita pasti bergembira. Tuhan meminta kita untuk bergembira karena Ia akan menciptakan langit dan bumi baru. Pada saat itulah Tuhan akan mengampuni seluruh dosa umat manusia, dan umat akan bersukacita karena segala derita dan kesulitan telah dilenyapkan. Bersukacitalah karena Tuhan akan menyelesaikan seluruh sejarah keselamatan. Sukacita itu sebetulnya sudah hadir dan nyata melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang dikisahkan dalam Injil Yohanes hari ini, bahwa kehadiran Yesus membawa sukacita bagi orang yang berada dalam kepedihan, penderitaan, sakit penyakit, kecemasan, dan ketakutan. Ini terlihat jelas bahwa kehadiran Yesus membawakan sukacita bagi pegawai istana karena anaknya disembuhkan. Dalam diri Yesus kita menerima berita sukacita yang agung, yaitu karya penebusan bagi kita. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dan senantiasa menawarkan sukacita bagi kita bila kita selalu mendekatkan diri dengannya di dalam doa-doa kita setiap hari. Semoga kehadiran Yesus yang kita rasakan hari ini dan membuat kita bersukacita karenanya. Apabila hati dan pikiran kita diarahkan pada kemuliaan Tuhan, serta mensyukuri segala macam hal di sekitar kita, maka kita akan mudah bersukacita dan bergembira. Apapun yang kita alami dan kita hadapi sekarang ini, tak ada alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik kegembiraan dan tak ada yang dapat merampas daripadanya. Melainkan Ia akan selalu mencurahkannya kepada kita bila kita menerima semua keadaan hidup ini dengan lapang dada dan bersyukur kepadanya. Ingatlah selalu, berjalanlah bersama Tuhan dan mintalah padanya, maka Ia akan memberikan kegembiraan hidup kepada kita sekalian. Amin. Selamat pagi. Salve.
Tuhan memberkatimu semua.